berjumpa lagi di video pembelajaran riset operasi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori pengambilan keputusan. Kenapa teori ini penting? Karena di dunia kerja suatu saat kalian akan dihadapkan di suatu permasalahan dan diminta untuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan perusahaan. Teori pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian. Untuk menetapkan hasil yang baik, pengambilan keputusan seharusnya mengikuti tahapan pengambilan keputusan yang sistematis dan terkendali. Adapun tahapan untuk pengambilan keputusan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi ketika muncul masalah, identifikasi dulu masalahnya apa, lalu menetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Manajer harus menetapkan tujuan yang menjadi prioritas utama serta kriteria keberhasilan dan ukurannya secara objektif. Jadi setelah masalahnya ketemu, lalu tetapkan dulu tujuan yang prioritas mana, lalu ditetapkan juga kriteria keberhasilan dari keputusan itu apa. Selanjutnya, kembangkan model dengan beberapa alternatif. Model dapat dalam bentuk fisik, skematik, atau matematik dan membuat unsur utama yang dapat mencerminkan keadaan nyata atau situasi yang diamati. Nomor 4 adalah analisis model dan bandingkan. Tahap ini merupakan pengembangan penyelesaian masalah untuk mencari kemungkinan dari berbagai jenis solusi yang dapat diambil. Kita sudah mempelajari di bab sebelumnya alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, pilih model yang terbaik, solusi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan realistis untuk diimplementasikan. Nah, ini penting. Jadi model atau bentuk gagasan itu harus realistis untuk diimplementasikan atau dijalankan oleh perusahaan. Yang keenam, terapkan model yang terpilih. Tahap ini mencakup kegiatan memantau pelaksanaan keputusan untuk menjamin hasil yang dikehendaki tercapai. Model-model dalam pengambilan keputusan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, model fisik, yaitu model yang menggambarkan objek asli. Keuntungannya memberikan efek visual terhadap keadaan nyata dari benda itu. Lalu model skematik, yaitu model yang dinyatakan dalam bentuk skema, diagram, grafik, atau gambar dari suatu objek. Lalu model matematika, yaitu model yang menggunakan simbol, rumus, persamaan yang menggambarkan proses atau sistem yang diwakili atau yang beberapa kali kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu ada teori keputusan. Teori keputusan adalah suatu pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik dari suatu keputusan. Pada saat pengambilan keputusan, terdapat 3 jenis kondisi atau situasi yang dihadapi pengambil keputusan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepastian. 3 jenis kondisi tersebut adalah ketidakpastian, mengacu pada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan probabilitas pembuktiannya tidak diketahui. Lalu yang kedua, beresiko, mengacu pada situasi di mana
Terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan probabilitas setiap hasil diketahui atau dapat diperkirakan oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, kepastian, yaitu mengacu pada situasi di mana hanya ada satu pilihan yang mungkin terjadi dari keputusan dan hasil diketahui secara tepat oleh pengambil keputusan. Langsung ke contoh saja, manajer suatu perusahaan kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif fasilitas, yaitu besar, medium, dan kecil. Satuan dalam jutaan rupiah, dinyatakan dalam nilai sekarang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel bawah ini. Untuk fasilitas besar, kemungkinan permintaan kedepannya di rendah ada di 6, sedang di 20, dan tinggi ada di 40. Lalu fasilitas medium, kemungkinan permintaan kedepannya 9, yang sedang 28 dan 38, sedangkan fasilitas yang kecil sama semua 15. Yang pertama, pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan pada posisi yang ketidakpastian mengasumsikan pengambil keputusan tidak tahu dengan pasti hasil yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, bahkan probabilitasnya sekalipun. Terdapat 3 kriteria pengambilan: maksimum, maksimin, dan sama rata. Untuk maksimaks atau keputusan yang optimistik, kriterianya mencari hasil yang lebih baik atau maksimum untuk setiap pilihan investasi. Dalam contoh di atas, dari hasil maksimum dari hasil alternatif yang fasilitas besar, medium, kecil masing-masing secara berurutan adalah 40, 38, dan 15. Dengan kriteria maksimum terpilih angka 40, maka keputusan terpilih fasilitas besar dengan harapan mendapat hasil sebesar 40 juta. Lalu keputusan pesimistik, di mana mencari alternatif yang maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif. Pertama, dicari hasil minimum dari setiap alternatif, dan selanjutnya memilih alternatif dengan nilai terbesar dari yang terkecil tadi, yaitu yang posisi yang kemungkinan permintaan rendah, dan dicari yang paling tinggi angkanya, yaitu 15. Maka keputusan dipilih adalah permintaan fasilitas kecil dengan harapan mendapatkan hasil yang sebesar 15 juta. Atau selanjutnya ada sama rata, kriteria sama rata atau kriteria less, memilih alternatif dengan rata-rata hasil tertinggi. Dimulai dengan menghitung rata-rata hasil untuk setiap alternatif, kemudian dipilih alternatif yang memberikan nilai rata-rata yang paling tinggi dengan asumsi seluruh kemungkinan kejadian dianggap sama. Dalam contoh di atas, jadi ditambahkan dulu yang fasilitas besar 6, 20, 40 sama dengan 66, dibagi 3 sama dengan 22. Untuk fasilitas medium 9 ditambah 28 ditambah 38 sama dengan 75, dibagi 3 sama dengan 25. Dan fasilitas kecil tentunya 15, dengan nilai tertinggi ada di fasilitas medium, yaitu 25. Dengan demikian, jika menggunakan kriteria yang kedua atau yang rata-rata, akan dipilih fasilitas dengan 25 juta. Yang dua, pengambilan keputusan dengan atau pada kondisi beresiko, menggunakan mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan meskipun tidak tahu pasti hasil yang akan diperoleh dari setiap alternatif, masih memiliki gambaran tentang probabilitas dari setiap kejadian. Pendekatan yang paling banyak digunakan pada situasi ini adalah kriteria nilai harapan moneter,
atau expected monetary value atau biasa disebut nilai harapan. EV menentukan hasil harapan hasil untuk setiap alternatif berdasarkan probabilitas yang untuk kadar relevan jumlah bobot probabilitas harus sama dengan 1,00 dengan rumus berikut di mana probabilitas terjadi kejadian I dan hasil diperoleh dari kejadian I. Misalkan alternatif kondisi ekonomi pada tabel 7.1 tadi memiliki probabilitas yang tinggi adalah 0,6, yang sedang 0,3 dan rendah 0,1. Maka diperoleh hasil EV untuk setiap alternatif dikalikan. Jadi dikalikan 0,6, dikalikan 0,3 dan dikalikan 0,1 dengan hasil yang paling tinggi adalah di nilai harapan yang medium dengan nilai 32,1. Maka dipilih kemungkinan permintaan ke depan pada fasilitas medium karena memiliki harapan yang besar. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan kondisi yang pasti. Pada kondisi pasti, pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti hasil dari setiap alternatif, atau bisa disebut juga expected value of perfect information. Dengan rumus seperti di atas itu, di mana nilai harapan pada kondisi pasti dikurangi nilai harapan maksimum lalu atau probabilitas terjadinya kejadian I dan hasil terbaik pada kejadian I. EVUC adalah hasil yang diharapkan jika kita memiliki informasi sempurna sebelum keputusan diambil. Rumusnya sama dengan rumus EV, bedanya kalau yang terakhir ini digunakan hasil terbaik pada setiap kejadian. Dari tabel 7.1 didapat bahwa untuk EVUC-nya adalah 39, lalu yang kedua tadi sudah 32,1 dan untuk yang ke hasil dari EVPI adalah nilai harapan untuk informasi sempurna bernilai 1,8 juta. Lanjut ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah gambaran skematik dari alternatif yang tersedia bagi pengambil keputusan dan kemungkinan hasil. Pohon keputusan memiliki fungsi sama dengan tabel keputusan. Dari tabel 7.1 dapat digambarkan dalam bentuk pohon keputusan yaitu sebagai berikut. Dan ini adalah tabel keputusan di soal PT XYZ tadi. Cara mengerjakannya masih sama dan didapat hasil simpul keputusan adalah 32,1. Analisis pohon keputusan dimulai dari arah kanan ke arah kiri, jadi di arah sana sini ke arah sini. Pada setiap simpul kejadian dihitung nilai harapan dari alternatif yang bersangkutan. Pada setiap simpul keputusan dipilih satu alternatif nilai terbaik yaitu 32,1. Dengan hasil tersebut maka dipilih kemungkinan permintaan ke depan pada fasilitas medium. Jadi dari beberapa alternatif kemarin tadi yang paling banyak digunakan adalah fasilitas medium dan perusahaan
eh, diharapkan bisa membeli di kapasitas medium atau kapasitas medium se atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita hitung tadi. Untuk pertemuan hari ini saya rasa itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.